السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih tersisa fawaid dari ayat-ayat yang lalu, yaitu ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Terakhir kita bahas faedah dari Syekh Sa'di rahimahullah bahwa kalimat in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan, maka pikirkanlah, bisakah kalian membuat satu surat yang seperti ini, yang seperti surat Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, silakan panggil semua saksi-saksi kalian. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang memiliki keraguan ada dua macam. Ada syak al-ha'ir, ada orang yang ragu dan bingung, masih belum dong, belum paham, masih belum mengerti, masih bingung ini apa maksudnya. Maka silakan mencari sesuatu yang meyakinkan. Dan diantaranya dalil akli yang dibimbing dengan Al-Quran. Dalil akli yang dibimbing dengan Al-Quran. Karena dalil akli tanpa bimbingan Al-Quran berbahaya. Bisa menjadi aklaniyin, rasionalis. Dengan bimbingan Al-Quran, coba pikirkan. Beliau, Rasulullah SAW, seorang ummi, tidak membaca, tidak menulis. Seorang yang dalam keadaan tidak membaca, tidak menulis, tidak mungkin dia mengetahui tentang berbagai macam, tentang berita-berita gaib, tentang nabi-nabi yang telah lalu, atau tentang hari kiamat dan sebagainya. Bisa membawakan surat-surat yang indah dan bermakna dalam Al-Quran. Apa kamu tidak pikirkan? Ini untuk orang yang syak al-ha'ir, orang yang ragu dan bingung. Tetapi golongan kedua adalah asyak ghair sadiq, orang yang ragu tapi tidak jujur. Artinya orang yang dalam keadaan meragukan alias tidak percaya.
tidak percaya pada Quran, tidak percaya pada Rasulullah SAW, maka orang ini sudah memegang sesuatu kekafiran, tidak mau tahu sama sekali. Maka demikian kenanya ayat yang sudah kita bahas sebelumnya di awal-awal surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama bagi mereka. Kamu peringatkan mereka atau kamu tidak peringatkan mereka, sama saja. La yu'minun, mereka enggak akan beriman. Golongan yang inilah yang dikatakan sawa'un 'alaihim, yang sudah meyakini kekafirannya dan meyakini bahwa ucapan Rasulullah SAW tidak benar, meragukan ucapan Rasulullah SAW dan ayat-ayat yang dibacakannya. Juga faedah yang dibawakan oleh Syekh Sa'di selanjutnya, bahwa fi wasfir Rasul birul ubudiyah fi hadzal maqamil 'azim ala dalilun ala anna a'zama awsafihi sallallahu qiyamuhu bil ubudiyah. Sifat yang Allah sifati Rasulullah dengannya yaitu kehambaan. Lihat kalimatnya, mimman nazalna ala abdina, kata Allah. Siapa yang dimaksud abdina? Rasulullah SAW. Tapi dijuluki dengan abdina, hamba kami, kata Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW disifati dengan sifat ubudiyah, kehambaan. Dan maqamul ubudiyah, kedudukan kehambaan, kedudukan yang mulia, kedudukan yang sangat mulia. Bahkan dalil ala anna a'zam awsafihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-ubudiyah. Bahkan ini merupakan dalil setinggi-tinggi sifat Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ubudiyah. Apa yang pertamanya? Risalah. Sifat risalah, sifat kerasulan. Sifat yang kedua yang juga setinggi-tinggi sifat Nabi adalah sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Jangan dibayangkan seperti ketika kita menyatakan beberapa orang dengan hamba sahaya. Ini budak. Rendah sekali. Bukan itu maksudnya. Tetapi budak yang dimaksud di sini dengan hamba dinisbatkannya kepada Allah yang Maha Rahman. Dinisbatkan kepada dirinya yang Maha Mulia. Abdina, hamba kami, kata Allah. Ini berbeda. Dan idhafahnya idhafatut tasyrif. Idhafahnya dijuluki dengan idhafatut tasyrif. Penyandaran kepada Allah untuk memuliakan. Bukan hanya idhafatut tamlik. Bukan hanya idhafah dengan makna kepemilikan. Kalau idhafah dengan makna kepemilikan, semua manusia hamba Allah. Yang kafir hamba Allah, yang mukmin hamba Allah. Yang baik hamba Allah, yang jelek juga hamba Allah. Semua manusia hamba Allah dengan makna kepemilikan, hamba milik Allah. Dan bedakan antara keduanya. Tetapi abdina bukan hanya sekedar idhafah tamlik, bukan hanya idhafah bermakna kepemilikan, tetapi idhafah dengan makna pemuliaan. Contoh lain. Rumah, seluruh yang ada di muka bumi ini milik Allah SWT. Dan boleh dikatakan semuanya rumah Allah SWT. Tetapi ketika dikatakan Baitullah, hanya masjid. Kenapa demikian? Karena masjid memiliki keistimewaan tersendiri, dimuliakan, dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan rumah Allah. Dan lebih khusus lagi, Baitullahil Haram, hanya Ka'bah. Tidak semua masjid. Baitullahil Haram hanya Ka'bah. Maka barakallahu fikum, ini namanya idhafah yang menyatakan kemuliaan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya atau dalil lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Yang memiliki sifat demikian disebutkan sifat-sifatnya kemuliaan semua. Ibadur Rahman. Mungkin kita bertanya, emang yang tidak seperti itu bukan ibadur Rahman, bukan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, terus hambanya siapa? Pertanyaan itu muncul karena dia salah paham memahami idhofah di sana.
Idhafah di sana adalah idhafah bukan sekedar kepemilikan. Kalau idhafatul tamlik, hamba Allah yang Maha Rahman, maka semua manusia hamba Allah yang Maha Rahman. Tapi Allah katakan ibadur Rahman cuma ini. Cuma orang-orang beriman saja yang Allah katakan ini ibadur Rahman. Ini hambaku, ini hamba-hambaku. Allah akui mereka sebagai hambanya. Ini keistimewaan. Dan itu hanya orang-orang mukmin. Adapun mereka la yukallimuhumullah. Allah enggak akan bicara mereka, enggak akan ajak bicara mereka. Wala yanzur ilaihim walahum adzabun alim. Adapun mereka Allah tidak pedulikan mereka. Allah enggak ajak bicara mereka yaumul qiyamah. Allah tidak akan menengok mereka. Demikian pula kalimat abdina, nazalna ala abdina, kami turunkan kepada hamba kami. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik hambanya, kekasihnya, khalilnya. Allati la yalhaquhu fiha ahadun minal awwalin wal akhirin. Kehambaan yang tertinggi adalah pada Rasulullah SAW. Tidak ada yang memiliki kehambaan seperti itu minal awwalin wal akhirin. Orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang, enggak ada yang memiliki kehambaan yang setinggi kehambaan Rasulullah SAW. Allah katakan abdina, nazalna ala abdina. Allah katakan pula dalam ayat lain, huwallazi asra bi'abdihi. Dialah Allah yang mengisrakan hambanya. Falamma qama abdullahi. Berapa kali Allah sebutkan sebagai hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Yang berikutnya, kama wasafa bil ubudiyyah fi maqamil isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, dan juga fi maqamil inzal. Allah sebutkan kalimat hamba Allah untuk beliau dalam berita tentang menurunkan Al-Quran. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Dialah Allah yang Maha Suci yang menurunkan Furqan ala 'abdihi, atas hambanya, agar menjadi memberi peringatan untuk seluruh alam. Alam adalah selain Allah Subhanahu wa taala, disebut alam. Pada berikutnya kalimat uiddat lil kafirin. Pandangan ulama jauh ketika menyatakan dipersiapkan untuk orang kafir, mereka memahami berarti ini bantahan bagi Khawarij dan Mu'tazilah. Dari mana? Barangkali kalau kita membacanya sepintas hanya menyatakan dipersiapkan untuk orang-orang kafir, selesai. Ternyata dalam ayat ini mengandung bantahan. Qala, berkata Syekh Muhammad Syahid rahimahullah, hadhihi al-ayah wa nahwiha min al-ayat dalilun li madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Ini dalil tentang madhab ahli sunnah wal jamaah bahwa surga dan neraka makhlukatan khilafan lil Mu'tazilah. Pertama, bantahan untuk Mu'tazilah dari satu sisi dan bantahan untuk Khawarij dari sisi lain. Kita lihat bantahan bagi Mu'tazilah dari sisi mana? Bahwa al-jannah wan nar sudah diciptakan. Karena disebutkan oleh Allah uiddat, telah dipersiapkan. Uiddat lil kafirin, telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Demikian pula surga dalam ayat lain disebutkan dengan uiddat, dipersiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Apa akhir ayatnya? Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang takwa. Neraka Allah katakan uiddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Fahada khilafan lil Mu'tazilah, dan ini bantahan bagi Mu'tazilah yang menyatakan surga dan neraka belum diciptakan. Kata akal mereka yang bodoh, kalau surga dan neraka diciptakan, untuk apa sekarang? Nganggur. Enggak ada manfaatnya, mubazir katanya. Enggak mungkin Allah menciptakan sia-sia. Ciptakan surga, ciptakan neraka, tapi belum ada isinya. Karena isinya nanti setelah hari kiamat, setelah hisab, setelah kebangkitan. Berarti mubazir, anggur. Ini otak yang bodoh. Allah persiapkan dan Allah tunjukkan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan angin yang sangat panas
Angin samum dikatakan itu min fayhi jahannam, dari uap neraka jahannam. Agar kalian tahu, yang panas, yang paling panas di dunia, yang kamu letakkan daging di padang pasir itu matang dia, masak dia. Itu baru uap yang jauhnya sekian jauhnya. Bagaimana nerakanya? Takhwif. Siapa bilang sia-sia? Siapa bilang tabdzir? Wallahi dia jahil. Tapi dia profesor. Ya profesor jahil berarti. Kenapa? Dia tidak berpikir bahwa itu adalah takhwifan. Takhwifan sebagai perkara yang menakut-nakuti. Allah persiapkan dan Allah tunjukkan tanda-tandanya. Sebagaimana dikatakan tadi, min fayhi jahannam. Apalagi Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surga dan neraka. Bahkan ketika sholat, Rasulullah SAW maju, kemudian tiba-tiba mundur. Setelah selesai, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku melihat engkau tadi maju berapa langkah, kemudian mundur berapa langkah. Diperlihatkan kepadaku surga, sangat indahnya sehingga aku maju ke depan. Tapi ketika diperlihatkan neraka kepada aku sangat takutnya dan aku mundur belakang. Ini juga bentuk dalil bahwa surga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan. Bahkan ketika para sahabat mendengar suara, kalian tahu suara apa itu? Itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka jahanam 70 tahun yang lalu, baru sampai ke dasarnya hari ini. Ini takhwif. Ada hikmah yang sangat besar. Siapa bilang mubadzir? Siapa bilang sia-sia? Tidak sia-sia. Maka kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullah, hada dalil ala anna al-jannata wan nar makhluqatan. Bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Wa da khilafan lil Mu'tazilah, dan ini menyelisihi, membantah akidah sesat Mu'tazilah. Wa fiha aidan, dan juga ini bantahan bagi mereka-mereka kaum khawarij. Wa fiha aidan anal muwahhidin wa in irtakabu ba'd al-kaba'ir la yakhluduna fin nar. Bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan ahli tauhid bagaimanapun dia berdosa dengan maksiat-maksiat, maka dia mesti akan diselamatkan dari api neraka. Li'annahu qala u'iddat lil kafirin, karena Allah katakan dipersiapkan untuk orang kafir. Falau kana usatal muwahhidin yakhluduna fiha, kalau saja orang bermaksiat kemudian kekal di dalamnya, maka niscaya tidak akan dikatakan u'iddat lil kafirin, akan dikatakan u'iddat lil kafirin wal usat wal 'asin, kan begitu. Niscaya akan dikatakan dipersiapkan untuk orang kafir dan untuk orang-orang yang bermaksiat. Tidak. Allah katakan dengan kalimat u'iddat lil kafirin. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang bermaksiat kalaupun masuk neraka enggak akan selama-lamanya di sana. Berarti bukan tempat tinggal mereka di sana. Bukan untuk selama-lamanya di sana. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, dan ini bantahan bagi khawarij dan mu'tazilah. Bantahan bagi khawarij dan mu'tazilah. Khawarij meyakini orang berbuat dosa kekal dalam neraka, dan mereka menganggapnya kafir, padahal mereka tidak kafir. Adapun neraka dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Tapi kepada mu'tazilah juga bantahan. Kata mu'tazilah, ya memang tidak kafir tapi kekal dalam neraka. Tidak kafir tapi kekal dalam neraka. Maka kita jawab dengan ayat ini. Neraka itu u'iddat lil kafirin. Kalau kau mengatakan kekal dalam neraka tapi bukan kafir, bertentangan dengan ayat ini. Allah persiapkan neraka untuk orang-orang kafir. Adapun muwahhidin, orang yang masih memiliki tauhid, kalaupun mereka diazab, tidak kekal di dalamnya. Ada satu lagi faedah yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa tantangan Allah, fa'tu bi suratin min mithlih. Suratin dengan nakirah, maka dia ta'um, dia am, mencakup semua surat. Silakan datangkan satu surat pun
Berarti surat yang mana saja? Mau yang seperti surat ini, surat apa saja? Yang panjang ataupun yang pendek? Jangan berkata ketika membuat surat pendek, itu yang pendek. Pendek pun gak bisa mereka. Gak bisa. Membuat surat yang pendek seperti Inna a'tainakal kautsar atau surat Al-Ikhlas atau surat, gak bisa mereka. Gak akan bisa seindah, sebagus dan isinya sepadat Al-Quran. Gak akan bisa. Yang panjang maupun yang pendek. Dan ini sebagai bantahan bagi mereka yang menyatakan maksudnya surat yang panjang. Oh, yang pendek sih gampang. Lah, yang panjang dan pendek semuanya. Karena kalimatnya fa'tu bi suratin. Datangkan satu surat saja. Kalimat suratin dengan nakirah ini menunjukkan umum, menunjukkan am. Yang panjang ataupun yang pendek, yang 3 ayat saja, silakan. Kalau bisa. Jangan meremehkan ayat-ayat pendek dalam Al-Quran atau surat-surat pendek dalam Al-Quran. Kata Imam Syafi'i rahimahullah tentang wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa kata Imam Syafi'i? Law ma nazalat illa hadhihi surah lakafathum. Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau tidak turun surat Al-Quran kecuali surat ini saja, satu surat saja, lakafathum, niscaya cukup. Saking luasnya makna wal 'asr. Dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ucapan Imam Syafi'i, "Lau tadabbara an-nas fi suratil 'asr." Kalau mereka mau tadabbur, mempelajari isi yang terkandung dalam surat Al-'Asr, maka niscaya kamu akan tahu bahwa surat ini cukup buat mereka. Lakafathum. Law ma nazalat hadhihi surah, law ma nazalat illa hadhihi surah. Law ma nazalat illa hadhihi surah. Kalau tidak turun kecuali surat ini, maka lakafathum, akan cukup. Menunjukkan apa? Bahwa surat yang pendek ini sangat luas maknanya. Sangat luas maknanya. Cukup kalau tidak turun surat-surat Al-Quran kecuali satu surat ini saja. Untuk pegangan hidup cukup. Demikian pula ketika turun surat Al-Asr, Amr ibn al-As ketika masih belum masuk Islam, pernah dia diutus oleh kaumnya untuk ke Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku Rasul. Sampai di sana ditanya oleh Musailamah, apa yang diturunkan pada sahibukum di Mekah? Surat apa yang baru diturunkan kepada teman kalian itu di Mekah? Dijawab oleh Amr bin al-As, suratun wajizatun balighah. Telah turun kepadanya surat yang simpel tapi padat, tapi tinggi maknanya, sangat mengagumkan. Apa itu? Kata Musailamah, al-'asr wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fafakkara sa'atan. Musailamah berpikir sejenak. Seakan-akan dapat wahyu. Kadzab. Menundukkan kepalanya. Faqal, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, laqad unzila alayya mithluha. Telah diturunkan kepadaku surat yang semirip itu. Telah diturunkan kepadaku surat yang semirip dengan itu. Qal, dibacakan ayatnya, ya wabar ya wabar, innama anta udunani wa sadr wa sa'irka haqr wa faqr. Kaifa ya Amr? Dijawab, kaifa ya Amr? Lihat. Kalimat ini menggelikan sekali. Ya wabar, inama anta udunani wa sadr. Wahai marmut, kamu itu tidak lain kecuali dada dan 2 telinga. Dan seluruhmu hanya kerendahan dan kefakiran. Ya Amr, bagaimana pendapatmu surat yang turun kepadaku? Faqala Amr, wallahi innaka la ta'lam anni la a'lam annaka takdzib. Sungguh demi Allah kamu pasti tahu bahwa aku ini mengetahui engkau dusta.
Kau pasti ngerti bahwa aku ini mengetahui engkau dusta. Ya, ini sangat gamblangnya kedustaan dia. Karena kalimatnya membuat bahan tertawaan mereka orang-orang Arab. Sama sekali nggak ada balaghah dan sama sekali nggak ada keindahan, ditambah lagi nggak ada makna. Sama dengan yang kemarin, al-fil, anfuhu tawil, jismuhu kabir. Nggak perlu diterangkan. Nggak perlu diterangkan bahwa gajah itu badannya besar. Semua sudah tahu. Belalainya panjang. Sudah tahu semua. La yufid syai'an. Tidak menambah faedah apapun. Ini juga sama. Wabar. Wahai marmut. Binatang yang berbulu sering dikatakan dengan wabar. Dan laki-laki yang berbulu juga dikatakan wabar. Maka dikatakan dalam pepatah al-wabar minal jamal. Al-wabar minal jamal. Laki-laki yang berbulu itu salah satu sisi keindahan. Yani kalau ada jenggotnya itu sudah ganteng. Apalagi plus yang lainnya. Nah, tapi kalau nggak ada satu sisi dia kurang. Tinggal sisi lainnya. Ini sama sekali la yufid syai'an. Tidak memberikan faedah apapun. Siapa yang tidak tahu kalau itu adalah makhluk yang rendah, yang hina, yang nggak ada apa-apanya. Semua sudah tahu. La yufid syai'an. Maka Amr menyatakan, demi Allah aku tahu bahwa engkau itu berdusta. Dan kau pasti tahu bahwa aku ini tahu engkau berdusta. Wasyahid, yang menjadi syahid dari kisah ini adalah bahwa ayat yang pendek pun nggak bisa ditiru. Nggak bisa ditiru. Dan nggak bisa orang menandingi ayat Al-Quran. Fa'atu bi suratin min mithli adalah amun sifatnya. Umum pada semua ayat-ayat surat-surat Al-Quran. Silakan bikin surat apa saja. Kalau dikatakan selanjutnya, ini ayat yang berikutnya berarti. Qala ta'ala wa basyiril ladina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Kata Allah, wa basyiril ladina amanu. Beritakanlah kabar gembira. Lamma dzakara jaza'al kafirin, dzakara jaza'al mu'minin. Setelah Allah menerangkan balasan bagi orang-orang kafir, yaitu neraka yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan ayat sebelumnya, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah batu-batu dan manusia. Kemudian Allah katakan, wa basyiril ladina amanu. Beritakanlah kabar gembira. Yang disebutkan jaza'al mu'minin. Setelah menyebutkan jaza'al kafirin, Allah sebutkan jaza'al mu'minin. Ahlul a'malis salihat. Diterangkan golongan orang-orang yang beramal dengan amalan yang saleh, dengan iman. Apa balasannya? Dan selalu seimbang ayat Al-Quran. Menyebutkan balasan kafirin, menyebutkan balasan mukminin. Disebutkan ancaman untuk orang kafir, disebutkan janji untuk orang-orang mukminin. Disebutkan tentang kebaikan-kebaikan, bagaimana akibatnya, sebutkan kejelekan-kejelekan, bagaimana akibatnya. Dikisahkan tentang orang-orang baik, dikisahkan pula tentang orang-orang jelek. Dikisahkan tentang Fir'aun wa Namrud, dikisahkan pula para anbiya. Ini juga salah satu tafsir makna masani dalam Al-Quran. Al-Quran disebut masani. Apa masani? Yang semuanya seimbang, dua. Ada kisah ini, ada kisah itu. Ada ancaman, ada janji-janji. Ada berita tentang orang kafir, ada berita tentang orang beriman. Ini dikatakan dengan masani. Kembali pada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Yani orang-orang yang beriman, ahlul a'mal salihat, ala tariqatihi ta'ala fil Qur'an yajma' baina at-targhib wa tarhib. Dan ini adalah suatu sunnatullah dalam Al-Quran. Yaitu mengumpulkan antara targhib dengan tarhib. Targhib memberikan suatu kabar gembira agar semangat beramal saleh. Tarhib memberikan ancaman-ancaman agar jangan berani-berani beramal dengan amalan jelek. Liyakunal 'abdu raghiban rahiban khaifan rajia. Agar dengan keseimbangan targhib wa tarhib,
keseimbangan janji-janji dan ancaman-ancaman, maka niscaya seorang hamba akan menjadi raghiban rahiban, berharap dan takut. Khaifan rajian, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala ada dan rasa harap juga ada. Sebab rasa harap tanpa rasa takut bahaya, akan sesat dia. Sebaliknya rasa takut tanpa rasa harap juga bahaya. Kalau rasa takut ada pada seseorang tetapi tidak punya rasa harap, apa jadinya? Putus asa. Putus asa. Sebaliknya, kalau rasa harap ada tapi nggak ada rasa takut, ya, seenaknya. Dia akan seenaknya beramal, gampang. Nanti juga kita diampuni. Kita berharap Allah ampuni kita. Ya. Berharap nggak punya rasa takut. Ya. Akan seenaknya dia hidup di dunia. Maka dengan keseimbangan at-targhib wa tarhib dalam Al-Quran, maka seorang hamba dengan bimbingan Al-Quran menjadi raghiban, rahiban, khaifan, rajian. Maka Allah katakan, basyir, beritakan kabar gembira. Ya ayyuhar rasul wa man qama maqamahu, wahai para rasul dan yang menduduki kedudukan rasul. Manhum yang yaqumu maqamar rasul? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka mereka juga diperintahkan, basyir, beritakan kabar gembira kepada alladzina amanu, kepada orang yang beriman dengan qulubihim, dengan hati mereka, wa amilus salihat, yang beramal dengan amalan saleh, bijawarihim, dengan anggota badan mereka. Fasadaqu imanuhum bi'a'malihimus salihah, maka mereka membenarkan keimanannya dengan pengamalan-pengamalan ibadah atau dengan amalan-amalan saleh. Wa wasafat a'malal khair bis salihat, wa wasifat amalal khair bis salihat, dan amalan-amalan baik disifati oleh Allah dengan salihat. Lianna biha tasluh ahwal al-'abd, karena dengan amalan itu seorang hamba akan jadi baik. Apa maknanya saleh? Saleh maknanya yang memperbaiki atau yang menjadikan dia baik. Kenapa amalan saleh, amalan yang baik dikatakan saleh? Karena amalan itu akan menjadikan seorang hamba menjadi baik. Baik di dunia dan baik di akhirat. Lianna biha tasluh ahwal al-'abd, karena dengannya keadaan seorang hamba akan jadi baik. Wa umuru dinihi wa dunyahu, urusan agamanya, urusan dunianya akan jadi baik. Wa hayatuhu dunyawiyah wal ukhrawiyah, kehidupan dunianya, kehidupan akhiratnya akan jadi baik. Wa yazulu biha anhu fasad al-ahwal, dan sebaliknya akan hilang dari dirinya segala macam kerusakan-kerusakan keadaan atau keadaan-keadaan yang rusak akan hilang. Fayakunu bidzalika minas salihin, maka akhirnya orang itu akan menjadi orang yang saleh. Maka amalannya disebut amalan saleh, karena menjadikan seorang hamba jadi saleh. Alladzina yasluhuna limujawaratir rahman fi jannatihi, yang akhirnya dia menjadi saleh, cocok untuk di sisi Allah dalam surga, untuk menduduki tempat di sisi Allah di dalam jannah. Sehingga makna saleh memang bermakna cocok. Tetapi jangan ditafsirkan ayat-ayat Allah dengan makna yang umum, hanya dengan lughah, hanya dengan bahasa. Akhirnya akan menyesatkan umat. Ada satu orang menafsirkan wal asri, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ditafsirkan dengan sangat umumnya, bahkan gak dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan dunia. Semua manusia akan merugi kecuali yang beriman dan beramal saleh. Iman itu keyakinan, amal soleh amal yang cocok. Secara bahasa memang begitu. Soleh itu artinya cocok. Jadi semua orang akan rugi kecuali kalau dia punya keyakinan dan diikuti keyakinannya dengan amal yang cocok. Kamu yakin di laut ada ikan-ikan yang kamu bisa tangkap. Kamu amalkan amalan yang cocok. Kamu ambil kailmu, kamu ambil jaringmu, kamu berangkat untuk ke laut, ambil ikan, maka kamu gak rugi. Kamu mendapatkan keuntungan.
Sempit sekali. Sangat sempitnya. Tidak berbicara tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman pada hari akhir. Nggak berbicara tentang iman yang dibahas dalam Quran wa Sunnah. Demikian pula amal salehnya. Hanya menyatakan amal yang cocok, amal yang cocok. Ini azakumullah, dia dalam keadaan memiliki bahasa Arab tapi tidak memiliki din. Hanya ngerti bahasa Arab tapi nggak ngerti tentang agama, akidah, usul, sunnah. Dia nggak ngerti. Kaum muslimin yang saya hormati. Diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, al-alim, al-mufassir, al-faqih, bahwasanya amal saleh adalah amal yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kenapa dinamakan saleh? Karena dia akan memperbaiki seorang hamba. Kalau hamba itu jadi baik, jadi saleh, maka cocok, pantas, saleh li an yakuna, untuk menjadi seorang di dalam jannah bijiwarillah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti amal yang cocok, iya, amal yang menjadikan dia nanti cocok untuk masuk surga. Amal yang menjadikan dia pantas untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang menjadikan dia pantas untuk mendapatkan surga dan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah? Ya jelas amalan yang sesuai dengan Quran wa Sunnah. La khilafa fi. Enggak ada ikhtilaf dalam masalah itu. Setelah itu dikatakan, fabashshirhum annalahum jannat. Kabarkan kepada mereka kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan surga, jannah, yakni basatin, bustan-bustan, kebun-kebun, minal asjaril ajibah, dengan pohon-pohon yang sangat menakjubkan, dengan buah-buahan yang aniqah, yang mudah dipetik, wa dhillil mamdud, dengan naungan-naungan yang menjulur panjang, wal aghsan wal afnan, dengan ranting-ranting, dengan dahan-dahan yang memiliki buah-buah yang satu ranting buahnya memiliki sekian banyak rasa yang semuanya lezat. Ini gambaran yang sungguh setiap orang ingin. Setiap orang ingin mendapatkan jannah. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan juga digambarkan tentang buah-buahan, digambarkan tentang semua kenikmatan-kenikmatan dalam jannah. Dan ini perlu diberitakan, bahkan diperintahkan oleh Allah dengan amr, basyir, beritakan kabar gembira. Insyaallah kita akan bahas lebih panjang pada kajian mendatang billahi taala. Wassalamu taufiq wal afiyah wal hidayah. Subhanakallahumma hamdaka, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.